Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang pengertian manajemen personalia, aktivitas-aktivitas personalia, dan hubungan industrial. Sebelumnya perkenalkan nama kami, kelompok 12. Yang pertama Stefanus Batibulang, nomor absen 2. Yang kedua IGD Agus Krisnaduta, nomor absen 12. Latar belakang Latar belakang personalia adalah suatu subsistem dari manajemen dari dasar dalam organisasi. Dengan mengetahui fungsi-fungsi serta tugas manajemen personalia, maka kita akan dapat melakukan berbagai hal, terutama melakukan perekrutan tenaga kerja, melatih, serta membimbing tenaga kerja baru menjadi tenaga kerja ahli dengan berbagai pelatihan dan training. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian manajemen personalia? Yang kedua, apa saja aktivitas-aktivitas personalia? Apa hubungan industrial? Manajemen. Menurut bahasa manajemen perusahaan berasal dari kata manage yang memiliki arti mengatur, mengurus, atau mengolah. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatannya orang lain, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Organisasi. Organisasi merupakan suatu proses merancang atau menyusun struktur formal, pengelompokan, mengatur, dan membagi tugas anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat mencapai secara efisien. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang, bagian suatu instansi atau kantor yang mengurus soal-soal kepegawaian, bagian personel, dan bagian personalia. Tujuan manajemen personalia. Tujuan manajemen personalia ini berhubungan dengan tujuan perusahaan secara umum. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan untuk menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan. Fungsi manajemen personalia secara umum. Yang pertama, perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan membantu pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan karyawan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Yang terakhir, pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen personalia secara operasional. Yang pertama, pengadaan. Fungsi ini sangatlah berkaitan erat dengan kegiatan penarikan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial secara adil dan layak sesuai dengan kinerja karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, integrasi. Di sini adalah penyesuaian antara perbedaan kepentingan perusahaan dengan karyawan secara individu agar dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, pemeliharaan karyawan berkaitan erat dengan dengan usaha-usaha untuk mempertahankan kontinuitas dari kondisi kerja yang sudah efektif tersebut melalui kelima fungsi operasional dari manajemen personalia.
Aktivitas bagian personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia adalah untuk menciptakan antara seluruh sinergi perusahaan dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia atau dengan berkaitan dengan perkataan lain. Dengan adanya suatu perencanaan sumber daya manusia, maka aktivitas sumber daya manusia akan selalu konsisten sesuai arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua, analisis dan desain pekerjaan disusun dengan maksud untuk meneliti suatu pekerjaan, kondisi dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilakukan. Suatu pekerjaan adalah terdiri dari sekumpulan tugas, penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang ketiga, rekrutmen tenaga kerja. Maka, langkah pertama adalah memprediksi kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam jangka pendek. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi tentang beban pekerjaan dan angkatan kinerja. Yang keempat, seleksi adalah kegiatan untuk memilih dari sekelompok pelamar tersebut yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk ditempatkan pada posisi yang membutuhkan. Yang kelima, orientasi. Orientasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan tenaga kerja atau perusahaan berkaitan fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan personalia. Lalu setelah itu dilakukan tahap induksi, yaitu aktivitas karyawan baru untuk mempelajari secara perusahaan, struktur organisasi, jenis produk yang dihasilkan, peraturan ketenaga kerjaan, kompensasi dan tujuan serta karyawan-karyawan yang terlibat dalam perusahaan. Yang keenam, penilaian kinerja karyawan merupakan tingkat di mana karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Dalam penilaian ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif dari pelaksanaan tersebut. Yang ketujuh, penghargaan finansial atau kompensasi. Bisa dalam bentuk gaji atau upah, tunjangan, jaminan, asuransi pembagian, keuntungan bonus, dan pensiun. Sedangkan penghargaan non-finansial meliputi kondisi kinerja baik, penghargaan atau prestasi. Yang terakhir, seorang manajer adalah sebagai motivator harus cerdas dalam memberikan pengarahan agar kesenjangan tersebut dapat dikurangi atau bisa ditiadakan, sehingga dalam hal ini diperlukan fungsi operasional, yaitu mempertahankan karyawan. Hubungan industrial. Hubungan industrial atau industrial relation merupakan bidang spesialisasi HR yang membutuhkan keahlian dalam hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian konflik. Tak jarang bidang ini ditangani oleh profesional bersertifikat dengan jabatan khusus. Saran. Manajemen personalia merupakan fungsi bagian dari manajemen yang berkaitan dengan manusia, khusus bagaimana menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan menumbuhkan berbagai kebijakan dalam mempengaruhi orang-orang yang membentuk organisasi maupun dalam membantu para pemimpin sebagai manajer untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.